Pagi persembahan RRI Manado. Selamat pagi pendengar juga pemirsa RRI Manado. Anda yang mendengarkan kami di kesempatan pagi hari ini, teman Pro 2 dan juga sahabat budaya. Di kesempatan Mutiara Pagi edisi Anda mendengarkan Senin 24 November 2025. Senang sekali saya Priscila Balebu kembali bisa menemani Anda. Di kesempatan kali ini pendengar, seperti biasa Anda akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita menyapa sudah terhubung melalui sambungan Zoom pagi hari ini. Ada Bapak Pendeta Dr. Alfred Sdaleno, Magister Pendidikan Kristen. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta. Boleh di-unmute dulu Pak Pendeta mungkin? Shalom, selamat pagi Pak Pendeta. Damai di hati, selamat pagi. Baik, gimana kabar hari ini Pak Pendeta? Agak telat sedikit kita pagi ini ya. Ya, puji Tuhan Yesus, luar biasa. Akhirnya lancar semuanya, jaringan dan lain sebagainya yang menjadi kendala tadinya Pak Pendeta bisa berfungsi Ya, dengan betul. baik akhirnya ya. Kita akan mendengarkan juga nanti akan mengundang pendengar Anda bisa bergabung bersama kami seperti biasa di sambungan telepon 0821 95835080. Tonton dan dengarkan untuk Mutiara Pagi kali ini pendengar di live YouTube channel RRI Manado. Pak Pendeta, pagi hari ini kira-kira tema kita tentang apa ini? Nah, ini tema tentang perempuan ya, keuntungan istri yang cakap gitu ya. Oke, baik. Silakan akan dibuka dengan doa terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mbak Pris. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kepadamu Tuhan, kami angkat puji dan syukur, hormat dan kemuliaan karena Engkau sangat baik. Hari ini kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, menolong kami oleh Roh Kudus-Mu, memahami firman-Mu dan melakukannya. Berkati Radio Republik Indonesia, agar senantiasa oleh kasih dan kemurahan-Mu, saat kami melaksanakan tanggung jawab kami, senantiasa ada dalam kemuliaan-Mu. Hamba-Mu yang mengendalikannya, Mbak Priscila Balebo, diberkati Tuhan bersama dengan tim lainnya, bahkan semua pendengar yang ada di Pro 1, bersama dengan yang ada di Pro 2 dan Pro 4, biar kiranya Tuhan memberkati bahkan yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado. Kepadamu Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita buka Alkitab Amsal 31 ayat 10 dan 11. Amsal 31 ayat 10 dan 11, firman Tuhan demikian. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Demikian firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, damai di hati. Keuntungan istri yang cakap. Saudara, kalau bicara soal keuntungan, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang mendambakan kerugian. Usahanya, upayanya, apapun itu. Pasti orang ingin untung, ya. Itu sudah pasti. Dan tidak ada yang mau rugi. Dan hari ini kita mau bicara soal keuntungan istri yang cakap. Dalam setiap kehidupan rumah tangga, otomatis pasti suami mendambakan istri yang cakap. Ataupun sebaliknya, ya, istri mendambakan suami yang tekun dan taat. Hari ini kita mau belajar dengan menyaksikan apa yang mau disampaikan oleh pengamsal. Ini memang adalah setiap puji-pujian. Saya mau bertanya mungkin kepada bapak-bapak yang ada di rumah, yang mendengar, yang menyaksikan mungkin lagi OTW di jalan ya. Apakah ada bapak-bapak di sini yang sering memuji istrinya? Jadi kalau kita memuji istri, itu adalah bagian daripada tanggung jawab firman. Karena Alkitab mengatakan bahwa Amsal 31 ayat 10 ini dan seterusnya itu adalah bagian daripada puji-pujian untuk istri yang cakap. Di ayatnya yang ke-10 dia katakan, istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Bayangkan bahwa istri yang cakap itu lebih daripada permata. Betapa sangat penting, sangat mahal, sangat mulia. Jadi ketika kita mendapati istri yang cakap, berarti kalau bicara soal cakap, dia mampu mengerjakan tugasnya dengan baik, ya. Dan semua tanggung jawab yang dipercayakannya mampu dia lakukan tugas-tugas rumah tangga, tapi juga tugas-tugas sebagai seorang ibu dapat dikerjakannya semua karena anugerah Tuhan. Di ayat yang ke-11 sangat lebih menarik lagi, dikatakan hati suaminya
percaya kepadanya. Jadi ini gambaran kepada para suami untuk percaya kepada istri. Taruh nilai-nilai kepercayaan kepada pasangan kita. Karena dikatakan hati suaminya percaya kepadanya dan suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Jadi kalau bicara cakap, hati suami bahagia berarti istri le tahu bah hemat, tahu le bah atur doi ya, bukan cuma baroyal ya, bukan cuma menikmatinya, tapi mampu mengatur masa depan, termasuk untuk masa depan anak-anak dan keluarga. Jadi ini catatan buat kita. Lantas kaitannya dengan kehidupan kita setiap hari apa? Hubungan kita dengan Tuhan ya bagaikan hubungan pasangan suami istri ya yang tidak hanya kita melaksanakannya sekedar saja, tapi kita mampu mengerjakannya dengan baik dan sempurna, memuji memuliakan Tuhan karena Tuhan itu baik ya, mengajarkan banyak hal dalam kehidupan kita sehingga kita tidak melupakan apa yang dia lakukan. Dan yang kedua adalah bagaimana cara hidup kita yang sungguh-sungguh dengan cara kehidupan rumah tangga kita yang mampu menjadi berkat bagi orang lain. Orang lain bisa melihat ada Kristus lewat cara kehidupan pasangan suami istri. Siapa bilang sih tidak ada tantangan dalam kehidupan? Pasti ada. Tetapi yang terutama adalah kita mampu menghadapi tantangan kehidupan dalam rumah tangga dengan selalu mengutamakan Tuhan. Sehingga orang akan mengatakan, ih betul gitu. Dia bukan cuma istri yang cakap, tapi suami yang hebat. Nah, kalau sudah demikian, anak-anak kita pun mendapatkan bagian yang terpenting. Di mana kehidupan mereka pun senantiasa jadi berkat karena melihat contoh daripada orang tua. Yang terakhir, saya mau katakan dimanapun kita pergi dan berada, kita mampu menempatkan posisi kita sebagai istri, sebagai suami dalam kehidupan orang beriman. Sehingga orang akan melihat bagaimana tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, kita mampu mengerjakannya. Tidak sekedar dikerjakan, tapi dengan setia mengerjakannya. Karena kesetiaan itu penting dalam kehidupan keluarga. Dan kita akan berhasil dan melihat kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini pendengar juga pemirsa RRI Manado, pendengar teman berdua dan juga sahabat budaya. Ini saya ketika mendengarkan ayatnya Pak Pendeta merasa dipuji begitu ya. Tapi memang Ya, kalau mendengar baik-baik juga tadi apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta, ternyata ketika ada ayat ini pendengar bukan hanya sebagai pujian, tapi ada nilai besar sepertinya kehadiran seorang istri yang tentunya membawa kebaikan dalam keluarga. Namun memang amin. khotbah kita pagi hari ini Pak Pendeta bukan hanya untuk para istri ya sebenarnya, Betul. untuk semua para suami, para bapak-bapak juga, para mertua mungkin juga kita spill pagi hari ini ya. Silakan untuk Anda pendengar nanti bergabung bersama kami di sambungan telepon 082195835080. Sekali lagi 082195835080. Juga Anda bisa bergabung melalui WhatsApp chat ataupun bahkan SMS yang akan saya bacakan dan tanyakan langsung ke Pak Pendeta nanti terkait dengan mungkin pertanyaan Anda, tanggapan terkait topik pagi hari ini keuntungan istri yang cakap. Juga Anda bisa menyampaikan pokok doa yang ingin didoakan untuk Mutiara Pagi di kesempatan kali ini. Pak Pendeta, ini definisi istri yang cakap tadi menurut Amsal 32. Kalau misalnya kita kontekstualkan dengan masa kini, seperti apa kira-kira? Ya, Amsal 31 ya maksudnya ya. Amsal 31 ya. Iya. Jadi kalau kita kaitkan dengan konteks masa kini, ya memang akan ada perbedaan ya Mbak Pris ya. Kita bisa melihat bagaimana tanggung jawab kehidupan orang tua kita dulu ya. Nah, dengan apa yang dialami oleh kehidupan mereka, tantangannya sangat berbeda ya. Saya bisa melihat tantangannya yang berbeda, tapi fungsinya masih tetap sama. Jadi jangan orang membandingkan soal ya mama dulu kok memang beda dengan mama sekarang. Iya, mama dulu so tua ya, mama sekarang kan masih muda. Ya, dan kemudian posisinya mama sekarang kan
ada di tengah masa global yang boleh dikatakan mengikuti perkembangan dunia, ya. Jadi jangan heran kalau dulu orang tua tidak pernah antar DP anak ke sekolah misalnya, ataupun kalau pernah antar cuma mungkin waktu hari pertama kali sekolah. Selanjutnya anaknya dibiarkan untuk mandiri. Kalau sekarang kan enggak, justru mama-mama antar anak sekolah, bahkan so sampai bikin kelompok grup mama-mama ya Iya, di betul. Ya, memang agak berbeda ya zamannya, tapi fungsinya masih tetap sama. Tidak hanya Hmm. menjaga anak, tetapi juga punya tanggung jawab sebagai istri, ya. Bahkan mungkin kalau sebagai seorang wanita karir, misalnya seperti Mbak Pris, mesti menjalankan tugas, tanggung jawab di kantor, kemudian bagaimana memanage waktu bersama dengan suami, anak-anak. Ya, itu hal-hal yang perlu kita lihat. Tapi dipermudah dengan kecanggihan teknologi. Kalau Hmm. dulu takut-takut ini anak ini double bikin apa dia ya. Ya, kalau sekarang kan orang bisa pantau lewat WA, telepon kepada gurunya, ya, telepon di sekolah, aman-aman. Oh, ibu Pris boleh jemput misalnya contoh, toh, dan lain sebagainya. Begitu Mbak Pris. Baik, fungsinya sama namun memang perbedaannya hanya di kecanggihan zaman begitu Pak Pendeta ya. Betul. Ada di ayat 13 Amsal 31 ini berbicara tentang keuntungan ini Pak Pendeta. Nah, keuntungan yang Betul. dimaksud kalau saya sih langsung berpikir sebagai yang awam begitu ya, materi Pak Hmm. Pendeta. Kira-kira ada tidak hal lain kira-kira keuntungan yang dimaksud di Ya, ayat 11 ini? betul. Kalau istri yang cakep kan Mbak Pris, misalnya contoh Mbak Pris pulang dari kantor, Mbak Pris ada punya keahlian untuk buat kue. Ya, orang Hmm. kan dia tahu. Ya, akhirnya eh, pergi belanja misalnya donat Pris. Pikir-pikir ini donat. Pergi ke sana pergi beli. Mbak Prisnya ada pergi kantor sudah so pulang. Hmm. Marin karunia yang Tuhan kasih. Jadi akhirnya apa? Kita tidak hanya bicara soal keuntungan secara apa ya fisik ya, tetapi juga keuntungan secara finansial. Kalau Hmm. misalnya punya waktu untuk berusaha, kenapa tidak ya? Dan ini bicara soal suaminya berbahagia, bahkan memperoleh keuntungan, karena memang istri yang cakap dia mampu membantu suaminya. Betul kata memang di rumah suami punya tanggung jawab untuk menghidupkan istri di Hmm. rumah. Tapi kalau istri yang cakap dia mampu berusaha, jangan Mbak Pris misalnya sebagai istri, orang enter teru air nintau. Nah, ini kan bukan cakap DP nama ya toh. Hmm. Tapi setidaknya dang mampu biar cuma goreng telur, telur goreng saus tahu Hmm. dang Hmm. gitu Itu gitu. kalau kita bicara keuntungan materi, ada pendapatan lebih begitu istri yang cakap bisa Iya, mengusahakan juga begitu dari Pak kita Pendeta. usahakan betul. Tapi ada tidak di ayat 11 itu keuntungan yang mungkin ada sisi rohaninya, emosionalnya di dalamnya Ya, yang mungkin pendengar juga pemirsa belum tahu begitu Pak Pendeta. iya. Jadi kalau kita bicara di ayat 11 ini Mbak Pris di dalam bacaan kita kan sangat jelas Hmm. dibilang hati suaminya percaya kepadanya. Nilai sebuah kepercayaan itu kan bukan hal yang kecil Mbak Pris ya. Makanya ketika suaminya percaya kepadanya, suami tidak akan kekurangan keuntungan. Hmm. Ini kalau kalau suaminya misalnya dia bekerja lantas dia tidak menaruh kepercayaan kepada istrinya, sedikit-sedikit dia telepon, ada di mana? Ya toh? Hmm. Jadi eh, kadang kan orang kurang pikir-pikir. Nah, ini rupa saya kasih contoh Mbak Prisya. Boleh. Jadi ketika suaminya ini kurang percaya kepada istrinya, DP istri ini hari-hari bawa dispenser. Jadi bukan dispenser, blender ya. Jadi ketika suaminya bertelepon, dia cok tuh blender pada petamang kondisi bunyi, jadi DP suami tahu betul dia ada di rumah ya Ya, gitu. Iya, jadi karena nilai sebuah kepercayaan. Jadi kalau bicara suaminya tidak kekurangan keuntungan, nah ini bukan hanya soal keuntungan finansial. Apa gunanya orang punya kekayaan lantas tidak ada rasa syukur dan bahagia yang orang rasakan dalam kehidupan keluarga. Toh semua ada, mar istri tidur mengada jendela, suami tidur mengada pintu. Ya, akhirnya iblis ada di tengah-tengah ya, tidak dapat kebahagiaan. Begitu Mbak Pris. baik, baik. Itu sudah cukup sebagai katakanlah pengantar begitu Pak Pendeta pagi hari ini ya. Sudah cukup Betul. lengkap apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta, juga pertanyaan-pertanyaan dari saya mewakili mungkin beberapa pendengar pemirsa RRI Manado
Manado. Namun kalau Anda memiliki pertanyaan pendengar terkait dengan topik atau tema kita pagi hari ini, keuntungan istri yang cakap, mungkin terkait dengan pengalaman hidup Anda atau juga pertanyaan dan pokok doa, silakan Anda bergabung di sambungan telepon 082195835080. Halo, selamat pagi. Shalom. Halo, selamat pagi, Shalom. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Elizabeth, Sir Utara. Bu Elizabeth, silakan langsung dengan Pak Pendeta. Selamat pagi, Pak Pendeta. Selamat pagi. Selamat ada salam kesehatan, Bapak Pendeta. Tuhan berkati. Saya sudah tidak punya suami, tapi saya tetap taat setia untuk mengarahkan anak-anak, cucu, bahkan keluarga yang ada. Karena tanggung jawab, walaupun saya tidak ada suami, tapi tanggung jawab untuk anak-anak, cucu itu harus dilaksanakan. Dan saya minta tumpangan doa Pak Pendeta karena hari ini berhari ulang tahun. Kiranya Bapak Pendeta mendoakan ada sehat-sehat, namun Baik. ada kelemahan fisik ini. Ibu Lisa ulang tahun ya hari ini ya. Iya, hari Baik. ulang tahun tanggal 24. Itu saja. Iya. Terima Tumpangan doa kasih. Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta. Selamat melanjutkan tugas. Baik. Berkati bersama dengan istilah ini kan. Iya, betul. Ya. Tuhan berkati Tuhan juga berkati. Ibu Elizabeth yang sudah bergabung pagi hari ini. Di belakangnya Ibu Elizabeth, untuk Anda pendengar pemirsa RRI Manado, silakan di 082195835080. Bagaimana apa yang disampaikan oleh Ibu Elizabeth tadi Pak Pendeta? Sang anak saat ini katanya sudah tidak memiliki suami, namun sebagai ibu menggantikan peran suami, tetap mengajarkan anak taat dan setia, anak dan cucu, begitu Pak Pendeta. Ingin menanggapi sedikit, boleh silakan Pak Pendeta. Iya, ini menarik ya. Saya tidak membanding-bandingkan sebenarnya Mbak Prisya, tapi mari orang lihat kenyataan sekarang ya. Memang agak berbeda bagi saya yang melihat seorang ketika pasangan suami istri lantas yang meninggal suami duluan. Ya, kalau suami duluan, istrinya akan tetap bertahan dan bagaimana caranya upayanya untuk bisa menghidupkan anak-anaknya dan bahkan sampai sukses, Pak Prisya. Tapi kalau istri yang meninggal duluan, ya mohon maaf bapak-bapak ya, ada yang bisa bertahan ya seperti papa ya. Papa itu sampai dia meninggal dia tidak kawin lagi ya, tidak menikah lagi ya. Tapi kebanyakan ya oknum ya secara pribadi ya, apalagi kalau dia masih muda, dia masih membutuhkan ya orang lain untuk mendampingi. Jadi kadang ada yang tetap melihat anaknya, tapi ada yang pada akhirnya ketika dia menikah lagi ya, anak-anaknya bahkan kadang ya mereka harus coba untuk hidup sendiri dan berupaya sendiri. Jadi kalau bicara tadi soal menggantikan posisi suami ya, single apa yang sering kita sebut ya, kalau untuk seorang perempuan ya, dia akhirnya harus menjalankan tugas dan fungsinya. Nah, itu yang harus kita acungkan jempol kepada para wanita ya. Tugas ibu sekaligus tugas ayah yang harus dia lakukan. Dan itu yang saya lihat ya. Baik. Baik. Saya paham. Gitu. Baik, itu dia Ibu Lisa sudah ditanggapi oleh Pak Pendeta ya. Nanti juga akan kita doakan pokok doa Ibu Lisa tadi. Silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami 082195835080. Mutiara Pagi, halo Shalom, selamat pagi. Halo. Bapak siapa di mana Pak? Priscila. Betul, Bapak siapa di mana? Bapak Pendeta Alfred Daleno. Selamat pagi. Pak Pendeta. Dengan Pak John Simbar ini Pendeta. Silakan Pak John. Oh ya. Sehat-sehat Pendeta. Puji Tuhan. So lamanya aku dapatin Pendeta ini. Iya, bagaimana Pak John? Saya mau minta doa Pak Pendeta. Ya, Pendeta tahu keadaan saya, seorang penyandang disabilitas tunanetra, untuk kekuatan kesehatan,
kadang-kadang Pak Pendeta saya kehilangan semangat, ya. Dan kadang saya, siapa kita buta? Iya, siapa tuh orang jahat, jodohnya nak jadi buta? Ini cuma cerita, Pendeta. Iya. Maaf, ini luar topik, Pendeta. Tapi saya berkat doa daripada hamba-hamba Tuhan, saya selalu menerima kekuatan kesehatan berkat teologi yang melimpah dari Tuhan. Termasuk sahabat Pak Pris, kalau pendeta saya sahabat. Iya. Siap. Jadi saya doakan juga pendeta, ada keluarga Badengar di Tempang, Pendeta. Oke. Keluarga pendeta Pinasang Takainginan. Baik. Bapak Guru Yudi Pinasang, Bapak Ibu Pendeta Sali Takainginan. Baik, Pak John. Tiap jam 5 buka. Ya, RRI. Baik. Itu saja Pendeta, terima kasih. Ya. Tuhan memberkati. Salam Pak Ibu ya Pendeta. Iya, makasih Pak John. Damai di Selamat hati. menyambut Natal ini. Ya. Terima kasih Pak Rizky, John terima kasih. Simbara di Kawangkoan yang sudah bergabung, Tuhan berkati. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, masih dibuka, masih ditunggu. Sebelum nanti Anda mendengarkan untuk penyampaian Warta Berita Daerah Pagi, sembari saya menunggu yang ada di sambungan telepon Pak Pendeta. Ini ada pertanyaan dari Melda dari Malalayang 1. Bagaimana cara memahami istri yang cakap di Amsal 31 itu Pak Pendeta kalau kondisi rumah tangga kadang tidak harmonis? Nah ini Pak Pendeta, kalau kita sedikit menghubungkan dengan apa yang disampaikan oleh Pak John, kita bawa ke topik kita pagi hari ini. Mungkin sebagai istri yang selama ini merasa sudah taat, sudah setia, kenapa hidupnya malah begitu-begitu saja atau mengalami keadaan yang kurang beruntung dibandingkan mereka yang melihat mungkin tetangga, saudaranya, istri yang mungkin tidak becus begitu menurut pemahaman sendiri ya. Dan yang keluarganya beruntung terus, kondisi keluarganya sejahtera, makin kaya begitu Pak Pendeta. Silakan menanggapi dari Melda Malalayang 1. Iya. Jadi makanya begini Mbak Pris, ada orang salah memahami soal pernikahan ya. Orang selalu berpendapat atau berpikir begini, menikah supaya bahagia. Saya kurang setuju Mbak Pris ya. Baik. Kalau ada ungkapan menikah supaya bahagia. Ya, justru yang tepat bagi saya adalah menikah karena kita sudah bahagia. Kenapa? Karena kalau kita punya tujuan dalam pernikahan untuk bahagia, saya katakan keliru. Namanya bulan madu, Mbak Pris, itu cuma 1 bulan DP madu, ya. Ya, DP sisa tinggal OFU, ya. Ya, artinya dalam hidup rumah tangga itu tidak selamanya bahagia, ya. Tapi kenapa saya katakan tadi menikah karena kita sudah bahagia, supaya ketika suatu saat pergumulan, ada kekurangan suami, ada kekurangan istri, kita masih tetap merasa bahagia. Bahwa kekurangannya kita yang lebih bisa menutupinya. Jadi kalau Ibu Imelda bisa memahami arti daripada sebuah pernikahan, kalau orang ada tantangan dalam kehidupan rumah tangga, itu bagian daripada perjalanan hidup. Makanya namanya rumah tangga, bukan tangga rumah. Kalau tangga rumah kan gampang saja orang mau baking. Rumah tangga, kita akan menerima setiap kekurangan pasangan kita hari lepas hari. Di mana-mana dia ada, di dapur dia ada, di koi dia ada, di muka dia ada. Mungkin termasuk DP tukang baba veto, iya toh? DP tukang marah. Ya, saya selalu bilang khotbah di mana-mana. Kalau pasangan kita masih baba veto, masih marah-marah, puji Tuhan, berarti dia sehat. Toh? Mari kalau dia cuma baba diam, sakit dia. Ya, artinya apa? Belajarlah kita suami untuk menerima setiap kekurangan pasangan kita. Dan bagi saya, ya secara pribadi, kalau istri kita itu cekatan, kemudian dia agresif, ya, orang mesti bersyukur. Kenapa? Karena di balik agresifnya mungkin kecekatannya mungkin mengimbangi kehidupan kita yang mungkin notabene-nya biasa-biasa saja. Ada kan istri luar biasa sekali Mbak Pris, dia pekerja saja luar biasa karena menyeimbangi suami begitu. Jadi Ibu Melda jangan berkecil hati kalau memang dalam rumah tangga
Kalau kita mendapati ada orang lain kehidupannya tidak harmonis, ya mungkin saat itu kita memahami. Tapi kan cara Tuhan mengubah berbeda pasti, Mbak Pris. Baik, jadi tetap cakap, tetap setia, tetap jadi istri yang berharga begitu Pak Pendeta, walaupun ya Betul, kondisi rumah tangganya tidak harmonis begitu ya. Dan itu merupakan suatu betul, yang wajar kalau apa yang disampaikan. Bersabar berarti Pak Pendeta. betul. Selanjutnya Tia dari Tikala Ares. Amsal bilang istri lebih berharga dari permata. Tetapi bagaimana caranya Pak Pendeta istri bisa tetap berharga meski tidak menghargai suaminya, katanya suaminya yang tidak menghargai, maksudnya apa yang harus dilakukan? Ini menarik sekali ya. Istri lebih berharga daripada permata. Iya, kadang ada orang memahami penghargaan itu dilakukan dengan sebuah nilai materi. Ya, saya mau katakan bahwa bagi para suami, ya, para suami dengarkan baik-baik, ya, hargailah istrimu karena mereka telah memberikan kita keturunan, tetapi juga sekaligus menjaga dan memelihara anak-anak kita. Bahkan mereka selalu berupaya untuk bisa memberi yang terbaik dalam kehidupan rumah tangga kita. Jadi kalau ada pasangan yang tidak menghargai istrinya, kita sangat keliru ya, karena kejadian jelas sekali ketika Tuhan menciptakan manusia dan kemudian Tuhan menghadirkan Hawa itu sebagai penolong. Ingat, berarti kalau sebagai penolong, kita adalah orang-orang yang sangat beruntung karena kita didampingi oleh penolong kita yang sepadan daripada Tuhan. Hargailah perjuangan mereka, usaha mereka. Mungkin bukan dengan uang yang banyak, ya. Banyak wanita tidak mendambakan harus diberikan uang yang banyak, tapi dengan perhatian, dengan cinta kasih yang tulus, ya, mereka akan sangat merasa terhibur. Apa gunanya uang yang banyak lantas kita sering memukul, ya, kita punya kata-kata yang kasar terhadap mereka sehingga mereka tidak merasa nyaman dan aman dalam kehidupan Baik. keluarga. Berilah mereka kesempatan untuk bisa melihat anugerah Tuhan lewat kehadiran suami. Begitu, Baik, Mbak. Pak Pendeta, saya rasa semua istri di luar sana ini pasti ingin sekali menjadi istri yang cakap begitu ya. Namun Betul. memang keadaan, kondisi lingkungan Kondisi. yang tidak mendukung. Nah, penguatan apa yang kira-kira bisa Pak Pendeta berikan bagi istri-istri pagi hari ini yang mendengarkan, yang ingin sekali menjadi istri yang cakap Pak Pendeta, tapi tidak berdaya akan yang namanya kelelahan mental dan juga emosional mungkin. Seperti apa Pak Pendeta? Ya, saya mau katakan jangan berhentilah menjadi istri yang cakap. Ya, sekalipun kadang ada yang tidak menghargai kehidupan kita, tapi nilai-nilai sebagai seorang ibu, nilai-nilai sebagai seorang istri tetap kita lakukan. Kenapa? Karena mungkin pasangan kita tidak menghargai, tapi orang lain akan melihat Kristus dari cara hidup kita. Mungkin ada yang bilang begini, lihat tuh ibu sana, DP suami nyandak hargai pada dia, mar DP ketulusan mengurus anak-anak, DP cara menghormati orang lain. Justru orang bisa melihat Kristus dari cara hidup kita. Tetap semangat, tetap bahagia di dalam Kristus, karena jangan cari kebahagiaan di luar Kristus, karena ketika kebahagiaan ada di dalam Kristus, kita akan terima bahwa suami kita perlu didoakan dan dia bisa berubah karena Tuhan. Begitu, Mbak Luar Presi. biasa penguatannya Pak Pendeta. Pertanyaan terakhir saya, peran Ya, suami seperti apa ini Pak Pendeta agar supaya bisa mewujudkan istri yang cakap sesuai gambaran Alkitab? Silakan. betul. Ya, jadi sangat berbeda kalau dulu istri-istri hanya pakai paling kalau nyandak bedak Mars, bedak FIFA, ya itu sangat murah ya. Kalau sekarang kalau orang ingin tompe istri glowing, mahal skincare polo. Jadi kasih kamari katuk not doi supaya kalau dorang mau tampil sesuatu yang berbeda, makanya sebagai suami kita perlu apa? Memberikan apa yang mereka butuhkan. Banyak juga istri banyak yang sederhana. Mereka tidak membutuhkan uang yang banyak, tapi kehadiran kita mencintai dengan tulus, memberi mereka kebahagiaan yang sempurna. Mungkin waktu orang bekerja, orang telepon, Mama lagi ngapain? Mama udah sehat? Iyo, sebentar orang makan kok sama-sama ada tuh Papa mau kasih hadiah. Jangankan itu hari-hari, mungkin dengan cara kita berkomunikasi yang baik, itu akan menghadirkan tanggung jawab yang besar. Makanya ingat Bapak-Bapak,
Ya, ingat para suami, saya mau katakan, saya juga bukan suami yang sempurna, penuh kekurangan. Tapi satu yang saya mau katakan buat kita, setiap kekurangan kita dapat ditutupi oleh kelebihan istri. Demikian sebaliknya, kekurangan istri akan ditutupi oleh kelebihan suaminya. Makanya dua menjadi satu. Menjadi satu daging supaya kita saling melengkapi, bukan saling menghina dan menghancurkan. Begitu Mbak Baik, Pris. terima kasih Pak Pendeta. Penguatan firman pagi hari ini luar biasa Pak Pendeta. Di tengah tahun 2025 ini yang banyak sekali pencobaan datang ke keluarga-keluarga muda begitu ya. Betul. Pasangan suami istri kita doakan bersama. Namun yang terakhir mungkin silakan sebagai kesimpulan tema kita keuntungan istri yang cakap pagi hari ini. Silakan untuk dilanjutkan nanti Pak Pendeta dengan doa dan pokok-pokok doa tadi yang sudah disampaikan oleh pendengar. Silakan Pak Baik. Pendeta. Terima kasih di kanal YouTube ini ada ARC, Boleh silakan. ARS 2912. Amin. Pendeta sungguh terberkati pagi hari ini. Makasih sama-sama. Saya mau tutup dengan mengatakan bahwa tidak ada pasangan suami istri yang sempurna. Yang sempurna hanyalah Tuhan. Tapi kenapa Tuhan menciptakan dan memberikan kita pasangan yang masing-masing punya kekurangan supaya kita bisa saling melengkapi. Jadi itu tujuan daripada pernikahan Kristen adalah supaya kita menjalani kehidupan kita yang diberkati oleh Tuhan karena kita sudah bahagia sehingga sekalipun ada tantangan dalam kehidupan kita, Tuhan akan memampukan kita untuk bisa melihat kebahagiaan surgawi. Mari kita berdoa. Makasih Tuhan buat firman-Mu hari ini, berkati terus Radio Republik Indonesia, pimpinan karyawan-karyawati, bahkan para kru, secara khusus Mbak Priscilla Balebo, berkati bersama dengan tim, berkati Ibu Elizabeth, berkati Pak John Simbar bersama keluarga masing-masing, berkati keluarga Pendeta Pinasan Tak Keinginan, Ibu Melda, bahkan juga Ibu Via, berkati Ibu Welmin Tamangindar, Bapak Yunus Panggemona, Ibu Sumampo Putong, Omak Meiti di Tondano, Pak Boy dan anak Ruli di Tomohon, dan semua pendengar. Berkati pemerintah bangsa kami akan melanjutkan tugas kami. Dalam nama Yesus, kami menyerahkan RRI Manado untuk terus jadi berkat. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Dr. Alfred Kasih. Galeno, Magister Pendidikan Kristen. Tuhan memberkati pelayanan dan keluarga Pak Pendeta. Selamat pagi. Shalom. Itu dia pendengar untuk Mutiara Pagi di kesempatan hari ini Senin 24 November 2025 dengan tema keuntungan istri yang cakap. Pembacaan Alkitab tadi terdapat, Anda sudah mendengarkan Amsal 31 ayat yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-11. Untuk para istri di luar sana yang sudah mendengarkan mungkin pagi hari ini, ingatlah Anda berharga, Anda dicintai Tuhan, apapun yang menjadi atau yang Anda lakukan dengan ketulusan tidak akan sia-sia. Saya Priscilla Balebo pamit dari ruang dengar Anda. Kita jalan tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah mendengarkan penyampaian warta berita daerah pagi. Tetaplah bersama kami. Shalom.